Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen kelembagaan Islam. Sebelumnya, apa sih manajemen kelembagaan Islam itu? Manajemen kelembagaan Islam atau manajemen organisasi Islam bisa didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilandasi oleh asas pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dengan menyelenggarakan berbagai misi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan asas, nilai, dan prinsip-prinsip Islam. Asas atau dasar suatu organisasi Islam adalah Islam yang berlandaskan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tujuan manajemen organisasi Islam. Tujuan manajemen organisasi Islam itu sendiri adalah memberikan pondasi yang untuk membangun integritas moral yang kokoh. Yang kedua, pengembangan etos kerja yang berorientasi pada kemajuan keunggulan kinerja. Memberikan sumbangan untuk membangun learning organization. Selanjutnya, mengajak kelompok sasaran agar lebih responsif terhadap isu permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Fungsi manajemen sebagaimana yaitu kita ketahui ada 4 fungsi. Planning, organizing, controlling, evaluating. Ya, itu. Ada 4 itu ya. Jadi bisa dengan kata lainnya, planning itu perencanaan, organizing itu pengorganisasian, terus controlling itu pengkontrolan, evaluating itu pengevaluasian. Jadi seperti itu. Prinsip organisasi dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu ada suatu prinsip organisasi. Yang pertama, struktur kepemimpinan. Jadi tujuannya adalah agar setiap individu tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya atau melakukan kehendak sesuai hawa nafsunya sehingga dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi diri dan masyarakat lain. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan dalam struktur organisasi Islam. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab, memungkinkan untuk menentukan aktivitas manajemen yang dijalankan masing-masing individu. Dan selanjutnya, konsepsi syura. Jadi Allah mewajibkan kepada kaum muslim untuk saling tukar pendapat atau bermusyawarah antara pemimpin dan bawahan dalam semua level manajemen dan kepemimpinan serta untuk berbagai urusan. Dan kita bisa mengambil contoh dari Rasulullah dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu yang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta pendapat kepada para sahabatnya yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk menyelesaikan persoalan baik dalam bidang politik, ekonomi, peperangan atau manajemen perintah. Jadi setelah konsep syuro ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang itu sendiri kita bisa mencermin dalam pemerintahan Umar radhiyallahu anhu
Suatu ketika masyarakat mengadukan kepemimpinan Iyad bin Ghanem dalam pengelolaan harta Baitul Mal. Beliau memperluas pemberian harta Baitul Mal sehingga hanya tersisa sedikit daripada Khalid bin Walid. Khalifah Umar radhiyallahu an kemudian berkata, "Ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari Abu Ubaidah. Tugas untuk mengawasi dan mengaudit, Jadi tugas untuk mengawasi dan mengaudit keuangan Baitul Mal menjadi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatasi persoalan Iyad bin Ghanem walaupun beliau adalah kerabat Abu Ubaidah." Di sini sebelum pendelegasian wewenang kita harus melakukan konsep syura, karena Allah sangat menekankan konsep syura dalam mengatur persoalan hidup kaum muslimin. Bukan berarti memberikan wewenang mutlak di tangan khalifah dan pemimpin. Sebagai konsekuensi adanya konsep syura, wewenang terkait dengan keputusan bersama akan didelegasikan kepada para pembantu dan pegawai khalifah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.